Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kimatika. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal simulasi TKA kimia yang resmi dari Pusmendik. Nah, bagi kalian yang belum pernah mencoba simulasinya, sebelum menonton video ini sebaiknya dicoba dulu ya. Oke, langsung saja kita mulai. Soal yang pertama, diketahui notasi dua macam unsur. Yang pertama adalah unsur Ki dengan nomor atom 7 dan unsur Z dengan nomor atom 9. Jika kedua unsur bersenyawa, hibridisasi atom pusat, geometri molekul, dan kepolaran senyawanya berturut-turut adalah. Oke, kita buat konfigurasi elektron dari masing-masing unsur dulu ya. Yang pertama adalah unsur Ki, nomor atomnya 7, berarti jumlah elektronnya juga 7. Konfigurasi elektronnya adalah 2, 5. Elektron valensinya 5, berarti si Ki ini tidak stabil. Agar stabil atau oktet, si Ki butuh 3 elektron, sehingga membentuk ion 3 Ki 3 min. Lalu unsur Z, nomor atomnya adalah 9. Konfigurasi elektronnya adalah 2, 7. Elektron valensinya 7, sehingga agar oktet atau stabil, si Z-nya ini butuh 1 elektron membentuk ion negatif 1. Nah, kedua unsur atau kedua atom sama-sama membutuhkan elektron, sehingga kalau keduanya berikatan, maka akan membentuk ikatan kovalen. Untuk rumus kimianya, tinggal kita balik ya. Jadi, Ki di sini muatannya 3, Z muatannya 1, berarti Ki-nya ada 1, dibalik ya. Z-nya jadi ada 3, jadi KiZ3. Jelas ya? Sekarang kita tentukan hibridisasinya. Karena senyawanya adalah KiZ3, berarti yang menjadi atom pusat adalah yang jumlahnya paling sedikit, yaitu Ki. Berarti atom yang diikat adalah Z. Nah, untuk menentukan hibridisasinya, kita gunakan cara cepat saja ya. Jadi kita tentukan berapa jumlah pasangan elektron yang terlibat. Caranya, atom pusat memiliki elektron valensi 5. Kemudian atom yang diikat adalah Z, jumlahnya adalah 3. Nah, masing-masing Z ini memiliki elektron valensi 7. Artinya masing-masing Z butuh 1 elektron. Ingat, kalau butuh 1 elektron, berarti si Z-nya harus menyumbangkan 1 elektron. Berarti kalau mengikat 3 atom Z, artinya ada 3 kali 1 atau sebanyak 3 elektron. Berarti total elektron yang terlibat adalah 8 elektron. Nah, 8 elektron ini berarti ada berapa pasang? Karena satu pasang elektron itu ada 2, berarti kita bagi 2 ya. Jadinya 8 bagi 2 atau sama dengan 4 pasang elektron. Kita buat hibridisasinya. Jadi kita isi dulu orbital S. S ini maksimal 1 pasang elektron. Berarti S-nya 1 pasang, lanjut ke P. P ini maksimal 3. Tadi kan ada 4 pasang. 1 S, sisa 3 kita masukkan ke P. Jadi hibridisasinya adalah sp3. Nah, kalau misal ada 5 pasang elektron, berarti lanjut ke orbital D. Jelas ya? Sekarang kita lanjut menentukan bentuk molekulnya atau geometri molekulnya. Ingat, untuk menentukan bentuk molekul berarti harus kita hafal ya. Jadi ada A, X, nanti di sini adalah jumlah PEI-nya, kemudian ada E, jumlah PEB-nya. Untuk PEI-nya sudah jelas ya. PEI atau pasangan elektron berikatannya mengikat 3 atom Z. Berarti PEI-nya ada 3 pasang. Lanjut kita tentukan pasangan elektron bebasnya. Ingat, cara menentukan PEB adalah elektron valensi atom pusat. Atom pusatnya tadi Ki ya, elektron valensinya adalah 5. Dikurang PEI, PEI-nya 3. Lalu dibagi dengan 2. Ini ketentuan ya, 2-nya. Sama dengan 5 dikurang 3, 2. 2 dibagi 2, 1. Berarti PEI-nya 3, PEB-nya 1. 1 tidak perlu ditulis ya. Nah, kalau rumusnya AX3E, berarti bentuk molekulnya adalah segitiga piramida. Jelas ya? Sekarang kita tentukan kepolarannya.
Ingat salah satu ciri senyawa polar yaitu mengandung PeB. Nah, di sini sudah jelas PeB-nya ada satu pasang, berarti senyawanya atau molekulnya itu bersifat polar. Jelas ya? Jadi jawaban untuk soal ini adalah sp3, segitiga piramida, polar. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Gas sulfur dioksida atau SO2 di udara dapat mengalami reaksi oksidasi menghasilkan gas sulfur trioksida atau SO3. Persamaan reaksi kimia tersebut dapat dituliskan dalam bentuk ASO2 tambah BO2 menghasilkan CSO3. Untuk menyetarakan reaksi, nilai koefisien A, B, dan C harus ditentukan. Nilai A, B, dan C berturut-turut adalah, kita buat persamaan reaksinya dulu ya. ASO2 tambah BO2 menghasilkan CSO3. A, B, dan C di sini adalah koefisien. Nah, kita disuruh menyetarakan. Berarti kita harus menyamakan jumlah untuk tiap jenis atom yang ada di ruas kiri dengan yang ada di ruas kanan. Ingat, jumlah atom itu sama dengan indeks kali koefisien. Indeks itu adalah angka kecil yang ada di sebelah kanan masing-masing atom ya. Jadi S di sini indeksnya 1, O indeksnya 2, di sini O indeksnya 2, S di sini indeksnya 1, O di sini indeksnya 3. Sekarang kita lihat untuk atom S. Oke, di sini indeksnya sama, yaitu masing-masing 1. Artinya, kalau indeksnya sama, maka koefisiennya juga harus sama agar jumlahnya setara. Berarti koefisien A atau koefisiennya SO2 yaitu A itu harus sama dengan koefisiennya si SO3 yaitu C. Paham ya? Nah, jadi kalau soalnya pilihan ganda, kita tinggal cek di pilihannya mana yang A dan C-nya sama. Oke, kita lihat ya. Untuk pilihan yang pertama, 4 dan 2. Berarti A-nya 4, C-nya 2. Tidak sama ya. Kemudian pilihan yang kedua, A-nya 2, C-nya 4. Juga tidak sama. Pilihan yang ketiga, A-nya 2, C-nya 2. Sama ya. Kita lihat pilihan yang keempat, A-nya 2, C-nya 3. Tidak sama. Yang pilihan terakhir, A-nya 2, C-nya 1. Juga tidak sama. Nah, yang sama cuma satu pilihan. Berarti itulah jawabannya. Oke, lanjut lagi ke soal yang ketiga. 50 ml larutan AgNO3 0,01 molar dicampurkan dengan 50 ml larutan NaCl 0,03 molar dalam bejana gelas. Karena terbentuk endapan AgCl, sistem mencapai keseimbangan yang dipengaruhi oleh tetapan kelarutan Ksp dari AgCl. Diketahui Ksp sama dengan 1 kali 10 pangkat min 10. Berapakah konsentrasi ion Ag+ yang tersisa dalam larutan campuran setelah mencapai kesetimbangan? Kita buat yang diketahuinya dulu ya. Jadi ada larutan AgNO3 dengan volume 50 ml dan konsentrasi 0,01 molar. Kemudian larutan ini dicampurkan dengan larutan NaCl dengan volume 50 ml dan konsentrasi 0,03 molar. Nah, masing-masing dari senyawa ini akan terionisasi dalam larutannya, kemudian membentuk AgCl dan NaNO3. Nah, sekarang kita cari berapa jumlah AgCl yang terbentuk ya. Berarti kita buat tabel MBS. Ingat yang kita masukkan ke dalam tabel MBS adalah data molnya. Berarti kita harus cari dulu jumlah mol dari masing-masing senyawa ini ya. Untuk AgNO3, karena yang diketahui adalah volume dan konsentrasi, berarti untuk mencari jumlah mol, kita gunakan rumus jumlah mol sama dengan molaritas dikali volume. Berarti untuk AgNO3, jumlah mol mula-mulanya adalah 0,01 dikali dengan 50 atau sama dengan 0,5 milimol. Lalu untuk NaCl, berarti jumlah molnya adalah 0,03 dikali 50 atau sama dengan 1,5 milimol.
Nah, untuk AgCl dan NaNO3 saat mula-mula berarti belum ada ya. Sekarang kita lihat jumlah mol yang bereaksi, berarti kita tentukan reaksi pembatas atau yang habis bereaksi dulu ya. Pastikan persamaan reaksinya sudah setara. Yang bereaksi berarti yang mol bagi koefisiennya terkecil, 0,5 dibagi 1, 0,5, 1,5 dibagi 1 adalah 1,5, berarti yang habis bereaksi adalah AgNO3. Jadi di sini AgNO3 bereaksi 0,5 milimol. Habis ya. Lalu NaCl yang bereaksi, karena koefisiennya sama, berarti mol yang bereaksinya juga sama, yaitu 0,5 milimol. Berarti NaCl-nya sisa 1,0 milimol. AgCl yang terbentuk adalah 0,5 milimol. Di sini juga 0,5 milimol. Nah, di soal dikatakan AgCl yang terbentuk ini mengendap dan membentuk kesetimbangan. Reaksi kesetimbangannya berarti AgCl setimbang Ag plus tambah Cl-. Artinya, AgCl yang terbentuk dan mengendap akan terionisasi kembali membentuk Ag plus dan Cl- sehingga mencapai kesetimbangan, meskipun hanya sebagian kecil saja. Kemudian perhatikan, di dalam campuran NaCl masih tersisa sebanyak 1,0 milimol. Tentunya NaCl ini terionisasi menjadi Na plus dan Cl-. Nah, kalau NaCl-nya 1,0 milimol, berarti si Na plus-nya juga 1,0 milimol, begitupun juga dengan Cl-nya 1,0 milimol. Berarti di dalam campuran ada ion senama ya. Pertanyaannya, berapakah konsentrasi ion Ag+ yang tersisa dalam larutan campuran setelah mencapai kesetimbangan? Kita cari konsentrasi Cl-nya dulu, yaitu sama dengan mol per volume. Volume yang kita gunakan adalah volume campuran. Sama dengan molnya adalah 1,0 milimol. Volume campurannya 50 ditambah 50 berarti totalnya adalah 100 milimol. Maksudnya 100 ml ya. Sama dengan 1,0 dibagi 100 adalah 10 pangkat min 2 molar. Oke, jelas ya? Sekarang kita cari konsentrasi Ag plus-nya dengan menggunakan persamaan Ksp. Jadi, Ksp sama dengan konsentrasi Ag plus dikali dengan konsentrasi Cl-. Nilai Ksp pada soal diketahui yaitu 1 kali 10 pangkat min 10 konsentrasi Ag plus yang ditanyakan dikali dengan konsentrasi Cl- yaitu 10 pangkat min 2. Jadi konsentrasi ion Ag plus sama dengan 1 kali 10 pangkat min 10 per 10 pangkat min 2 atau sama dengan 1 kali 10 pangkat min 8 molar. Oke, berarti jawabannya ada di pilihan kedua ya, 1 kali 10 pangkat min 8. Sekarang kita lanjut ke soal yang keempat. Untuk mendinginkan adonan es doger, sejumlah urea dan NaCl dilarutkan dalam es berair hingga jenuh dalam bejana berbeda. Jika konsentrasi kedua larutan sama, penurunan titik beku larutan NaCl ternyata 2 kali lebih besar dibandingkan penurunan titik beku urea. Penjelasan dari fenomena tersebut adalah, kita buat yang diketahuinya dulu ya. Di soal dikatakan konsentrasi urea dan NaCl sama. Berarti molalitas NaCl sama dengan molalitas urea. Karena konsentrasi atau molalitasnya sama, ternyata penurunan titik beku larutan NaCl menjadi 2 kali lebih besar dibandingkan penurunan titik beku urea. Penurunan titik beku adalah delta TF ya. Sekarang kita buat persamaan delta TF untuk masing-masing larutan. Untuk NaCl dulu. NaCl adalah larutan elektrolit kuat. Berarti persamaan delta TF-nya sama dengan Kf kali M kali I. Sedangkan untuk larutan urea, karena larutannya merupakan larutan non-elektrolit, berarti persamaan delta TF-nya sama dengan Kf kali M. Nah, untuk elektrolit kuat, I ini sama dengan jumlah ion dari NaCl. Ingat, NaCl ini adalah senyawa binar.
Jadi dia terionisasi membentuk dua ion, yaitu ion Na+ dan ion Cl-. Berarti nilai I-nya sama dengan N atau sama dengan jumlah ion, yaitu 2. Berarti delta TfNaCl sama dengan nilai Kf-nya sama, nilai molalitasnya juga sama, konsentrasinya sama ya, tadi disebutkan. Berarti Kf kali M-nya kita ganti dengan delta Tf urea. Jadi delta Tf urea. Ya, delta Tf urea sama dengan Kf kali M. Dikali I. I tadi nilainya adalah 2 untuk NaCl. Nah, karena itu penurunan titik beku NaCl itu sama dengan 2 kali penurunan titik bekunya si urea. Jadi pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan yang keempat, yaitu NaCl adalah garam binar. Oke, cukup jelas ya. Lanjut lagi ke soal yang kelima. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi laju korosi pada besi, dilakukan percobaan sederhana dengan merendam paku dalam beberapa kondisi sebagai berikut. Pada kondisi 1 ada paku, udara, dan air. Kondisi 2, tanpa udara dan air tetapi ada oli. Kondisi ketiga, ada paku, udara, air, dan juga garam. Urutan laju terjadinya korosi paku dari yang paling cepat adalah, ingat, korosi itu adalah proses perkaratan atau kerusakan logam akibat reaksi kimia antara logam dengan zat di sekitarnya, terutama oksigen dan air. Berarti di antara ketiga kondisi ini, kondisi kedua adalah kondisi yang paling lambat terjadinya korosi, karena tanpa air dan tanpa oksigen. Kemudian antara kondisi 1 dan kondisi 3 sama-sama mengandung udara atau oksigen dan air ya, tetapi pada kondisi 3 juga mengandung garam. Ingat, adanya garam atau elektrolit itu dapat mempercepat laju korosi. Berarti urutan laju terjadinya korosi paku dari yang paling cepat adalah kondisi 3, 1, dan 2. Berarti pilihan yang keempat. Oke, bisa dipahami ya. Sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.